Halo teman-teman, kembali lagi di YBB Talks bersama saya Rizal. Ya, ini YBB Talks adalah program dari Youth Break the Boundaries, program untuk kita talk show bersama dengan narasumber-narasumber yang kemarin dari tim Youth Break the Boundaries. Sekarang kita hadir lagi di episode yang pertama, karena yang kemarin kan introduction ya. Jadi apa itu YBB dan apa itu YS bersama Mas Wendra. Sekarang di edisi yang selanjutnya ini kita sudah bersama dengan salah satu alumni dari programnya YBB ya, dari alumni IES di tahun ini ya, tahun 2022. Jadi bisa perkenalan dulu siapa? Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Anissa Maharani Soliha, saya alumni IES 2022. Saya dari Papua, tapi kuliahnya di Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Biologi. Salam kenal. Oke. Kuliahnya di UM ya, ngambil jurusan Biologi. Ya. Ikut IES tahun 2022. Which is tahun ini ya? Iya benar. Jadi masih, firstnya masih kerasa ya, ini masih. Oh ya, kemana bisa ke Turki guys, gitu kan? Oke. Nah ini dari Anissa sendiri ya, kan dari Papua, ini intermezzo dulu ya, kita harus kenal dengan Anissa dulu kan ya. Boleh. Dari Papua ke kuliah di Malang, ada ininya nggak? Kenapanya? Oke, jadi saya itu hidup dari kecil udah di Papua dari SD. Terus kemudian waktu SMP SMA itu mondok di Malang di Tursina International Islamic Boarding School. Oh berarti gini, maksudnya ke Malang ini bukan pertama kali kuliah ya? Bukan, jadi ya. before-nya udah ke Malang. Cuma karena sekolahnya mondok, jadi juga nggak pernah keluar gitu. Jadi pas kuliah ini baru explore Malang gitu ceritanya. Oh ya, berarti kuliah itu kuliah yang di pondok ya. Iya. Nggak bisa kemana-mana kan ya. Berarti kuliah itu baru ngerasain MUG. Iya benar. Matos, ya nggak sih? Iya. Oke. Nah, terus hanya kenapa kok ngambil biologi dan pendidikan? Ngambil biologi dan pendidikan itu karena kan dulu SMA-nya basicnya IPA. IPA. Terus kalau dipikir-pikir kayaknya cuma paling PW itu sama biologi aja. Jadi ya udahlah coba apply pendidikan biologi dan alhamdulillah keterima. Dulu SMA biologinya berapa? Nggak? Berapa ya? 80 90 sekitar segitu aja. Gitu. Nah, berarti salah satu kenapa ngambil biologi emang udah kamu yang milih kan? Iya, emang udah pilihan pertama. Saya. Iya, pilihan pertama. Dan akhirnya masuk ya di Universitas Malang alhamdulillah. Ya. Malang. Masuk tuh di UM ya, jurusan biologi. Nah, waktu menjalani kuliah gimana? Menjalani kuliah itu sebenarnya gimana ya, susah-susah gampang. Soalnya saya kan angkatan COVID, jadi waktu itu sempat sampai semester 3 masih online, jadi kayak ya udah gampang-gampang aja. Nah sekarang ini baru kaget ternyata kuliah. Dulu ya di Zoom ya, kamu yang ini kan validasi listnya namanya ini. Benar. Ini yang ngecat aku ini enggak ya gitu. Dari sekarang mungkin mulai apa ya, connect sama temennya ya, secara langsung ya. Gitu. Tapi sebelumnya waktu ngekos atau ngekos ya. Wah, waktu ngekos itu udah sempet main-main kan sama temen kan, yang satu angkatan kan? Udah alhamdulillah udah. Udah. Berarti sekarang lebih proses belajarnya ya? Iya benar. Oke. Nah ini kan tadi udah kenal Anissa kan ya, sebagai seorang mahasiswa ya jurusan biologi gitu ya. Nah ini masuklah sekarang ke YBB gitu kan. Nah itu dulu taunya dari mana Anissa? Dulu taunya itu dari Instagram sama LinkedIn. Dari LinkedIn. Pertama kali first impressionnya lihat YBB itu apa sih gitu? Jadi waktu itu kan emang semester berapa ya? Semester lalu, pokoknya semester 4 itu emang lagi nyari-nyari magang dan volunteer gitu, emang lagi mau nambah pengalaman. Terus di situ ada buka kalau Istanbul Youth Summit Ambassador. Akhirnya coba apply terus keterima nih. Terus habis itu di situ nyari tahu IES nih apa sih? Ini eventnya beneran ke Turki. Yakin nih beneran ke Turki, soalnya kan lagi Covid kan waktu itu. Jadi akhirnya karena udah keterima ambasador ya kenapa enggak join eventnya juga. Berarti followersnya banyak guys. Kan ambasador. Rata-rata. Oke, masuk pertama ini sih. Maksudnya karena tertariknya emang karena ini bisa ke luar negeri ya gitu. Ya, sama mau ini sih nambah pengalaman soalnya belum pernah ikut-ikut kayak international summit gitu. Summit belum pernah. Jadi
ketriggernya karena situ ya. Iya. Karena itu. Nah, itu setelah tahu kan. Terus akhirnya lihat-lihat terus ekspektasinya apa sih ke situ? Oh, aku submit ini. Iya, ekspektasinya awalnya aku kira kayak international moon gitu. Tapi ternyata beda. Ternyata kalau IAS kan lebih ke grup gitu kan, bareng satu grup bikin project. Terus baru dipresentasiin ke sana. Terus waktu itu aku udah sempet nge-scroll yang dulu gimana, ternyata pas tahun 2000 ya? Udah pas tahun 2021 beneran ke Turki nih, beneran ada nih orangnya berangkat gitu. Jadi ya udahlah, bismillah coba aja. Oke, tadi udah sempat riset, sempat lihat juga kan. Nah, sekarang ke step selanjutnya, registrasi gitu kan. Registrasi. Nah, itu gimana cerita registrasi? Terus kan harus ngasih cerita kan? Iya, itu banyak banget sih itu pendaftarannya. Kayak jadi awal-awal itu kita disuruh buat esai. Karena aku ngambil subtemanya education, jadi akhirnya aku bikin esai yang berhubungan sama education. Udah sesuai dengan ini ya, jurusan kamu ya? Ya benar. Habis bikin esai, terus upload foto. Pokoknya di situ disuruh download aplikasinya YBB. Terus habis itu bayar biaya pendaftaran. Udah gitu aja. Nah, ini kalau boleh di-share ya, kamu nulis apa tuh waktu pendidikan? Masih ingat nggak? Apa yang problemnya kamu dikit, capture? Waktu itu aku nulis esainya tentang free education karena kebetulan aku kan dari Papua. Free education apa tuh? Ya benar. Nggak ada teman-teman free education yang gimana tuh? Jadi karena di Indonesia itu kan educationnya belum merata, apalagi di daerah saya sendiri kayak di Papua. Jadi pengennya motivasi belajar untuk anak-anak di sana itu naik gitu dengan cara ngasih free education. Soalnya emang mereka ini agak susah disuruh belajar. Kayak nggak mentingin sekolah gitu loh. Jadi gimana ini berarti based on capture kamu ya? Bener. Berarti sorry. Jadi kamu di Papua itu sampai SMP? Sampai lulus SD sih. Sampai lulus SD. SMP move sini ya. Ya. Berarti emang kamu dari pengalaman kamu di sana di SD dan lihat dari tempat kamu belajar awal itu emang ada motivasi yang mungkin di tempatmu kurang dan akhirnya kamu tulislah di esai itu. Benar. Berarti itu yang kamu ajukan untuk esainya ya? Iya, betul. Pendidikan dan tentang masalahnya adalah tidak meratanya pendidikan. Iya. Ini lebih detail. Jadi di sana kalau yang kamu lihat waktu SD emang motivasi belajarnya kurang. Jadi gimana tuh? Apa itu dari mana? Segi faktor mana? Motivasi anaknya, gurunya, atau keluarga? Itu semua bisa dari tiga-tiganya. Jadi pertama dari keluarganya. Keluarganya itu belum sadar gitu loh kalau pendidikan itu penting. Itu yang pertama. Terus yang kedua kurangnya sumber belajar. Jadi bisa dari sekolahnya, dari gurunya juga kurang. Terus dari buku-buku yang harusnya dipelajari sama anak-anak itu di sana nggak sebanyak yang ada di Pulau Jawa gitu. Terus anak-anaknya juga susah banget disuruh belajar. Udah gitu deh. Kalau ini kan dari capture kamu, kalau dari kamu sendiri nih, faktor apa sih yang bikin kamu waktu di sana ya itu termotivasi untuk belajar? Nah, kebetulan karena saya bisa dibilang imigran ya, maksudnya bukan asli Papua. Jadi waktu itu masuknya di sekolah swasta, bukan di negeri ya. Jadi nggak nyampur sama anak-anak Papua di sana. Cuma waktu itu pernah sesekali kayak main ke SD di sana yang di pelosok-pelosok gitu. Ternyata mengkhawatirkan banget gitu sekolahnya. Kayak banjir atau masih dari kayu-kayu, bahkan masuknya bisa seminggu cuma 2 kali. Kalau kita seminggu 2 kali libur, mereka seminggu 2 kali masuk. Berarti akses juga penting ya? Akses untuk ke pendidikannya juga jadi problem. Jadi matriksnya banyak ya tadi ya? Matriksnya banyak dari mungkin dari keluarga juga penting ya, karena ya kalau teman-teman tahu kan pendidikannya diawal dari rumah kan, ya nggak sih? Benar. Ya nggak sih? Dari rumah, terus hanya ke tempat mereka belajar, sekolah. Nanti dari sekolah pun matriksnya banyak akses dari guru segala macam. Nah itu yang kamu tulis. Tapi kamu kok tulis itu di matriks mana yang aku mau resolve ini dulu deh? Ini sih di bagian yang guru. Jadi kayak mungkin bisa diperbanyak dari guru dan tolong representasinya Papua itu jangan yang buruk-buruk gitu loh. Jadi kayak di sana lo aman-aman aja. Iya, mungkin lebay nih media. Anunya ya mungkin secara
eksploitasi medianya ya. Iya, betul. Yang mungkin terlalu over gitu ya menurut kamu ya, menurut pandang kamu ya. Oke, terus udah ngasih essay itu kan, desain tuh. Iya. Terus kan keterima, right? Terus gimana? Bahagia banget sebenarnya kayak ini beneran keterima gitu. Berangkat nih gitu kan. Berangkat nih ke Turki. Ya Allah, seneng banget. Itu nah waktu habis keterima itu kan mulai dikasih kayak LOE-nya, letter of agreement, terus dikasih tahu apa-apa aja nih yang diperluin. Nah, kebetulan banget pas itu Turki bebas visa. Jadi kita gratis lah intinya berangkat ke sana, nggak perlu ngurusin visa-visa dan sebagainya. Oke. Wah, itu udah keterima dan akhirnya kan agreement sudah baca dan udah kamu lengkapi lah kan. Berangkat tuh, ya nggak sih? Oke, sampai sana gimana? Sampai sana waktu itu kan aku duluan nih, jadi H-1 sebelum acara IES ya jalan-jalan dulu lah ya, bareng teman-teman. Oh, teman-teman mana? Udah kenal berarti ya? Udah. Ini yang satu grup project gitu, jadi janjian bareng. Ayo kita berangkatnya tanggal segini sebelum acaranya IES. Gitu. Oh ya, ini tadi masuk grup project ya? Iya, jadi after keterima masuk grup project untuk dikasih tema kan, subtema? Iya, dikasih. Dapat apa? Education. Tetap education. Oke. Masuk kenalan terus janjian kan berangkat ketemu. Oke, nyampe ke Turki jalan-jalan. Kemana jalan? Mungkin bisa rekomend teman-teman yang ini kan, aku berangkatnya aku ikutin Anissa lah gitu. Ke Galata Tower. Sorry kalau lupa. Ya kayaknya Galata Tower. Turunnya di bandara mana? Di Istanbul. Istanbul ya. Terus habis itu kita kan cari hotel yang di deket-deket Galata Tower itu. Terus habis itu kita ke sana. Nah, kebetulan aku juga ada kenalan teman kuliah di sana di Sakarya. Jadi dia otomatis aku panggil buat jadi tour guide-nya kita. Teman-teman siapin privilege ya. Tadi Anissa privilege ada teman. Bener. Kamu harus punya teman yang ada di Turki. Kalau nggak bisa bener-bener susah banget survive. Soalnya waktu itu teman-teman aku ternyata belum beli SIM-nya. Jadi kita nggak ngerti juga kan bahasanya ternyata. Terus ternyata orang mau ngapain guys di sana? Gojek gak ada guys gitu. Terus orang Turki juga beberapa ternyata nggak bisa bahasa Inggris, mereka susah ngomongnya. Untung ada temanku itu, jadi dia yang ngebantuin buat beli SIM, makanan dan sebagainya. Oke, ini tips buat teman-teman ya. Salah satu prepare-nya kayak gitu tadi ya. Bener. Oke, jadi datang manggil temen kan. Ini nih ada aku punya rombongan nih gitu kan. Iya benar. Sama masalah kamu gitu kan. Betul. Datang terus akhirnya ke tadi ya Galata Tower tadi ya. Galata Tower. Main. Oke. Terus foto-foto, shopping gitu kan. Bener. Cewek lah ya gitu ya. Iya. shopping. Kebetulan juga waktu itu lira kan lagi turun ya. Jadi ya udah makin inflasinya belanja. 70% guys. Bener. Jadi murah banget. Murah. Silakan liburan ke Turki. Oke, terus datang itu kan kamu datang nyuri start kan, dia mau main kan. Oke, terus akhirnya habis main terus kemana tuh waktu itu? Guideline-nya. Besok siangnya kan udah harus balik ke daftar hotel ke IES. Jadi pas paginya itu besok paginya kita muter-muter di Istanbul aja di Hagia Sophia gitu-gitu. Terus nyoba-nyobain cheesecake, terus ternyata masih main-main ya. Iya, tetap masih main-main. Tapi ternyata di situ kita udah kangen sama makanan Indo. Nggak bisa survive pakai makanan Turki. Kenapa? Ini menurut Anissa loh ya. Kenapa? Jadi nggak tahu ya, mungkin karena kita generasi micin kali ya. Di Turki itu hambar-hambar. Iya, hambar. Ya, hambar-hambar banget. Bahkan ini kok nggak ada rasanya ya gitu. Berarti seharusnya kalau sebelum tahu gitu kamu bawa micin. Iya, bawa micin. Bawa guys. Mie instan ya guys ya, itu paling penting. Bawa mie instan. Ya gitu deh. Terus akhirnya kita nemuin restoran Malaysia, jadi ya udah makannya di situ. Ini recommended ya. Dari sana kalau mau yang ya sesuai dengan seleranya. Benar. Southeast Asia jadi sana. Jadi dengan kamu tampil di negara orang, terus kamu harus survive sama orang-orang baru di negara orang, itu semuanya pengalamannya nggak bisa dibeli lah sama uang gitu.